Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta pembudidaya khususnya ikan nila ya, ikan air tawar. Kita sekarang ada di kolam di perumahan Bumi Mutiara Blok JG Bojongkulur, menggunakan konsep mengoptimalkan rumah yang tidak digunakan kita pergunakan untuk pembuatan kolam. Mari kita bisa lihat seperti apa budidaya ikan nila di komplek perumahan ya. Ini tempat pemasaran dari hasil budidaya nila untuk pembesaran. Di dalam itu ada pembesaran, ada pembibitan. Setelah besar, kita tampung di luar untuk kita pasarkan. Jadi warga di komplek di perumahan Bumi Mutiara, ibu-ibu bisa belanja atau beli langsung ikan segar di rumah nila perumahan Bumi Mutiara di Blok JG. Dan ini kita sengaja menanam bibit nila jenis nila Bangkok dari Subang. Ya, ini contoh ikan yang mau kita pasarkan. Sebenarnya ini belum waktunya panen, karena ada pesanan orang sekilo isi 6, jadi terpaksa harus kita panen. Ini kita tebar bibit ukuran 2 jari, usia kurang lebih hampir 2 bulan. Ini karena pesanan orang yang sekilo isi 1, isi 2 udah kejual ya. Nah ini seperti ini, ikannya bagus sekali. Ini nila Bangkok jenisnya. Jadi ada yang pesan ukuran kecil, kita jual sekilo isi 6, per kilo 35.000. Ya. Ini ikannya. Bentar. Tapi ini kecil, termasuk kecil dong. Ini kecil. Ini baru belum sampai 2 bulan. Jadi tebar 2 jari. Karena ada konsumen yang pesannya kecil, jadi kita siapkan kecil juga nggak apa-apa. Bentar ya. Ini ikannya. 1 kilo isi 6. Biasanya kita jual sekilo isi 2 atau isi 1, isi 3 lah. Karena ada pesanan khusus hari ini, kita siapkan sekilo isi 6. Mari kita lanjut. Ini kolam tampungan untuk dipasarkan. Kalau ini untuk budidaya. Ya, ini contoh kolam budidaya. Yang di luar itu untuk pemasaran, ini untuk pembesaran. Ini kita pergunakan ruang tamu. Ukuran 3 x 7 meter. Ini bisa menghasilkan ikan kurang lebih sekitar 3-4 kintal. Kita sistem tebar padat, kita menggunakan teknologi full aerator dan sistem RAS, recirculation air system, jadi water system. Dan ini keunggulan ikan nila Bangkok, mudah sekali untuk menjadi besar, cepat sekali untuk menjadi besar. Ini dari tebar 2 jari, insya Allah 3 bulan sekilo isi 4. Tebar ukuran 2 jari, masuk ke kolam pembesaran, kita kasih protein tinggi 781, pelet jenis peletnya. Insya Allah 3 bulan panen sekilo isi 4. Ya, sistem RAS kita menggunakan filter ya, seperti ini di luar ini nampak ini filter air. Jadi untuk menekan penggunaan penggantian air, kita menggunakan sistem resirkulasi ya. Jadi air ini didaur ulang, dibersihkan, disaring. Kita menggunakan beberapa titik filter, gunanya untuk tidak sering mengganti air. Tujuannya tidak sering mengganti air dan menekan operasional cost untuk biaya pegawai. Ini contoh kolam pembesaran. Dan alhamdulillah kita sudah mulai dari bulan Juni kalau nggak salah. Ini merupakan petani plasma dari saya. Saya pemilik Jati Asih Fish Farm dan ini petani plasma saya. Teman-teman di sini ingin membuat kolam tapi tidak punya lahan, akhirnya kita bikin konsep seperti ini. Dan alhamdulillah juga selain memproduksi pembesaran ikan nila, sudah mulai swasembada bibit. Nah ini kolam pembibitan. Ya, ini hasil produksi di sini. Kita berikan pelatihan, kita berikan penyuluhan, alhamdulillah sudah mulai bisa produksi bibit sendiri, jadi sudah tidak tergantung dari luar. Dan ini kolam berikutnya, ini merupakan kamar depan ya, dari bangunan suatu rumah. Ini kamar depan, ini untuk kolam pembesaran juga, 3 x 3 ukurannya. Ini ruang tamu 3 x 7. Bedanya apa? Ini sama itu apa? Kalau ini pembesaran, dan satu ini pembibitan, dan di dalamnya juga pembibitan. Ini agak besar nih pembibitan ini. Ada 3 jenis ukuran. Ya. Ini bibit kurang lebih usia sekitar 3 minggu. Ini pembibit 3 minggu. Ini yang bibit usia 1 minggu yang di luar tadi, ini 3 minggu kurang lebih. Nah, ini kita melakukan penyortiran. Berapa kali berapa, Mas?
Ini ukuran 3x3 juga, kita bagi dua. Kita bagi dua untuk dua ukuran. Kenapa dibagi, Om? Ya, jadi ikan itu wajib kita lakukan penyortiran untuk menghemat penggunaan pakan dan mempercepat pertumbuhan yang merata. Untuk menjaga ikan agar tumbuh merata, diperlukan penyortiran. Jadi kalau di kolam-kolam seperti ini, kita beda bicara kolam empang ya, kolam air deras kita beda. Kalau kolam-kolam statis seperti ini, tidak air deras, kita wajib melakukan penyortiran. Gunanya untuk mendapatkan bibit kualitas bagus dengan pertumbuhan yang merata. Susah. Ada Susah. cara nangkapnya, Susah. Ya. ada tekniknya belum? Jaring biar cepat dapat. Ya. Aduh, susah. Aduh, susah. Suka kita. Jadi ngangkatnya nggak seperti ini. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Kolam di dalam rumah. Ini kita melakukan perombakan sedikit. Ini belum kita rapikan. Jadi rumah ini plafon kita bongkar, genteng kita angkat sebagian, kita ganti fiber transparan. Gunanya, tujuannya adalah agar cahaya tetap bisa masuk. Karena untuk pertumbuhan ikan tetap butuh cahaya. Kalau tanpa cahaya ikan mudah terserang jamur, itu yang kita hindari. Jadi tetap kualitas ikan kita jaga, kita butuh pencahayaan yang optimal. Tapi nggak perlu semuanya, Om. Semuanya Tidak perlu semuanya, yang penting ada cahaya saja. bukan sinar ya. Iya, cahaya aja, cahaya terang aja. Gitu. Biasanya kalau kolam-kolam indoor menggunakan ultraviolet, kayak di luar negeri itu, di Jepang, di USA itu menggunakan ultraviolet indoor semua. Tapi biayanya ya. Lari ke kos, ya. Namun demikian teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan kita untuk menekan, karena untuk ikan nila ini kos terbesar adalah listrik. Tanpa listrik kita nggak bisa, karena dia mau untuk menggerakkan aerator. Nila ini karakternya haus oksigen. Tanpa adanya oksigen yang optimal, dia hidup tapi nggak optimal. Gitu. Jadi tidak bisa tumbuh dengan cepat. Nah, untuk ke depan insya Allah ini bisa kita atasin menggunakan solar cell. Kosnya ininya antara listrik PLN sama solar cell pengadaannya itu. Jauh sekali, kalau menggunakan solar cell kita lebih irit. Jauh sekali. Jadi memang investasi awal agak mahal. Untuk inverter yang 2000 watt itu harga kurang lebih 3 juta. Kita butuh elemen kira-kira ya 4-5 elemen untuk mendapatkan 500 watt. Pompa yang kita pakai rata-rata di bawah 100 watt. Jadi kita masih bisa menggunakan surya panel. Itu akan menekan kos. Insya Allah ke depan nanti kita akan menggunakan itu. Oh, kalau dari skala hobi rumahan untuk dikonsumsi sendiri, enggak untuk dijual komersil, yang direkomendasikan berapa luasnya, alatnya apa aja, terus berapa Ya. tebaran benihnya gitu, Om? Untuk ideal kolam rumahan di pekarangan rumah, kalau pecinta nila, saudara-saudara saya ingin budidaya, sekiranya adalah 1 meter kali 2 di depan rumah pun juga bisa. Jadi kurang lebih 1 meter kali 2 itu untuk per meter kubik air itu kurang lebih idealnya 100 ekor, ukuran 2 jari dengan minimal ketinggian air, kolam lebar 1 meter, panjang 2 meter, minimal ketinggian air kalau bisa 75 cm, itu sudah bisa usaha untuk di rumah. Sekalian untuk hiasan di pekarangan rumah, karena ikannya cantik, warna merah ya, mirip-mirip koi juga, mirip-mirip ikan emas, tapi juga bisa kita konsumsi. Dan alat yang kedua yang kita punya adalah aerator. Aerator itu kebutuhan utama untuk ikan nila, karena dia untuk mensuplai oksigen terlarut di dalam air. Tanpa itu, kita jangan berharap banyak ikan kita bisa besar. Kosnya berapa, Om, kira-kira modalnya? Kalau bibit itu kita bicaranya variatif. Cuman rekomendasi dari saya untuk pemula yang punya pekarangan rumah mau memulai, minimal ukuran ikan selebar 2 jari orang dewasa. Itu insya Allah ikan sehat, tahan penyakit, dan tidak gampang untuk mati, terutama sakit jamur ya. Minimal mulai tebar untuk konsumsi, bibit kita tebar ukuran 2 jari. Dengan pakan protein tinggi,
3% dari berat tubuh, insya Allah 3 bulan sudah bisa dipanen sekilo isi 4. Tentunya bibit yang kita dapat adalah bibit yang berkualitas. Bagaimana mendapatkan bibit berkualitas? Kalau kita bisa mendapatkan bibit nilai ayakan pertama atau sortir yang pertama, itu sangat bagus sekali. Kenapa saya bicara ikan sortiran? Karena saat telur menetas, itu pertumbuhannya tidak sama. Ibarat 5 jari ini usianya sama nih telur menetas. Ada yang sebesar ibu jari, ada yang besar telunjuk. Nah, yang bagus untuk kita mulai adalah bibit sortiran pertama. Kedua, keempat jangan dipakai untuk pembesaran karena pertumbuhannya lama. Jadi ini yang cara paling mudah untuk belajar di rumah, hasilnya bisa optimal. Ini besar-besar ikannya. 3 juta itu udah atau kurang? 3 juta cukup sekali. Dengan modal 3 juta itu cukup sekali. 3 juta itu hanya sebatas infrastruktur sama bibit ya. Kalau pakan relatif lah ya. Gitu. Yang penting bibit dulu. Bibit bagus, peralatan mendukung, insya Allah bisa dengan modal 3 juta untuk skala 1x2. Ya, oke. Ini kita tunjukkan dalam pemeliharaan ikan nila, kita harus menjaga protein yang terasup yang dimakan oleh nila. Untuk menjaga kesehatan ikan kita perlukan probiotik. Ini probiotik saya bikin sendiri, racikan kita sendiri, yang dikembangkan oleh teman-teman DKM di rumah nila di Perumahan Bumi Mutiara. Gunanya adalah probiotik ini untuk membibis pakan ikan atau melunakkan pakan ikan. Dibibis itu direndam. Di bibis itu direndam menggunakan probiotik biar empuk, biar lunak pakannya. Pakan ikan seperti ini, pelet. Ini harus kita lunakkan, ini empuk sekali. Ya, ini wajib buat ikan nila. Jadi ini kita rendam kurang lebih 30 menit. 1 kilo pelet kita butuhkan 2 gelas aqua. 2 gelas aqua itu berapa? 600 cc. 1 gelas itu kan 300 ml ya. Ini 600 ml lah. 2 gelas aqua itu untuk 1 kilo pelet 781 seperti ini peletnya. Ini kita rendam kurang lebih selama 15-30 menit, baru kita berikan pakan ke ikan. Gunanya adalah untuk menjaga pencernaan ikan nila, karena ikan nila itu mudah sekali peredaran perutnya itu rusak, jadi lambungnya rusak, yang diakibatkan oleh pakan pabrikan yang tanpa dibibis. Kalau tanpa dibibis, begitu dimakan ikan nila, pakan dari pabrik, dari karung kita buka, kita kasihkan ke ikan, dimakan oleh ikan, akan mengembang di perut. Setelah mengembang di perut, itu yang mengakibatkan perut ikan menjadi pecah. Yang teman-teman sering alami sekali, lambungnya warnanya hijau, empedunya pecah, dan insangnya memerah. Itu salah satu akibat dari pakan pabrik yang mengembang di dalam perut. Bagaimana mengatasi hal itu, biar akan tetap ikannya aman, proteinnya terserap, kita tambahkan pakan dari pabrik menggunakan probiotik. Jadi istilah di teman-teman di perikanan harus dibibis. Pakan yang dibibis atau dilembutkan dengan menggunakan probiotik. Gitu. Banyak dijual dan ini bisa juga dibikin, teman-teman bisa dibikin sendiri. Tidak sulit membuatnya. Bisa menghubungi WA saya nanti kalau lebih detail mau komunikasi bagaimana budidaya ikan nila dan perawatannya juga pembuatan probiotiknya. Bisa hubungin saya. Gampang, Bu. Mudah sekali. Di rumah, di setiap rumah ada. Jadi nggak perlu beli di luar. Kalau beli pun juga lebih bagus. Kalau mau bikin sendiri juga bisa. Kuncinya cuma satu. Untuk pembesaran maupun pembibitan, buat ikan nila dengan kolam konsep seperti ini, wajib dibibis pakannya. Jadi dimakan ikan pun, ikan juga sehat, empedunya nggak pecah, lambungnya nggak bengkak, insangnya tidak merah. Karena itu salah satu faktor yang membuat ikan nila sering mati, adalah salah dalam pemberian pakan. Itu fatal sekali dan bisa mengakibatkan kematian massal. Ya, untuk teman-teman banyak pertanyaan juga. Kenapa ikan nilasa nggak cepat besar ya? Kenapa ikan nilasa pertumbuhannya lama ya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu semua. Salah satunya adalah pemilihan bibit yang kurang bagus. Keduanya pemberian pakan yang salah. Kalau untuk pembesaran, selama ikan itu masih diharapkan untuk tumbuh, hindari penggunaan protein rendah. Ya, hindari penggunaan protein rendah. Jadi kita menggunakan protein tinggi. Paling tidak protein 30%. Ini di produk pakan jenis 781.
itu proteinnya tinggi. Biar aman protein tinggi terhadap ikan, biasanya kalau protein terlalu tinggi, akan merusak ikan juga. Biar aman kita harus menggunakan probiotik yang tadi saya jelaskan. Kedua, ngasih makan ikan tidak perlu sampai banyak. Nah, kalau pakan nyisa seperti ini, dia sudah tidak mau makan, ini ada sisa. Jangan diteruskan. Karena sisa pakan ini nanti akan mengendap di air, akan menimbulkan amoniak yang membuat ikan mati. Jadi kalau sudah ada sisa pelet, berhentikan kasih pakan. Karena yang terserap di tubuh ikan dari total pakan ini, hanya 75% yang terserap di tubuh. Sekenyang-kenyang dia, tidak terserap semuanya. Jadi seperlunya saja ngasih makan. Kalau secara hitung-hitungan, maksimal 3% dari berat tubuh per ekor. Maksimal 3% dari berat tubuh per ekor. Kapan kita harus menghitung 3%? Kalau saya bisa lakukan, pengalaman saya, dalam sebulan itu 2 kali menimbang. Untuk sampling. Jadi 2 minggu pertama kita sampling beratnya berapa, kalikan 3%, dibagi jumlah ikan. Nanti ketemunya per ekor itu butuhnya berapa. Jadi satu kolam itu isinya berapa, butuh pakannya berapa, ini kita ketahuan sekali. 2 minggu berikutnya kita lakukan seperti itu. Kalau ingat ikan kita mau aman. Ini perhitungan dengan konsep kolam seperti ini. Kalau kita bicara di luar konsep seperti ini, ikan air deras, apa sungai air deras, itu semua kita abaikan. Karena airnya akan selalu bagus kalau air deras. Nah, ini kita bicara konsep dengan kolam terpal, kolam di lingkungan, yang tempatnya tidak banyak.